lagi barengan sama gue Aileen, Raffi, Yara, di Highflix. ngobrolin film yang asik-asik. Cakep, ngobrolin film yang asik-asik. Sekarang tuh lagi nge-hype banget ya teman-teman ya. Film apa ya? Pengabdi Setan The Communion. Yes. Yang keberapa Raffi? yang kedua. Yang kedua. Kalau yang ke 100 ya belum. Capek ya? Capek ya. Iya, benar-benar. Terus Pengabdi Setan ini adalah salah satu filmnya Joko Anwar yang kayaknya ngehits banget, soalnya baru 5 hari atau 4 hari penayangan udah lebih dari 3 juta yang nonton gitu ya. Keren. Mungkin kita bakal bahas kali ini di Highflix, bukan mungkin tapi emang mau dibahas ya, emang mau dibahas. Kita bakal bahas di Highflix, tapi sebelumnya kita mau bahas dulu sinopsisnya dikit-dikit. Pura, kayak gak pernah terjadi. Aku yakin kok, gak ada keluarga lain yang ngalamin kayak keluarga kita. Jadi kita mau pindah. Kita nggak akan kemana-mana. Jadi Pengabdi Setan kedua itu bercerita latar belakangnya di rusun. Rusun itu apa? Rumah apa? Rumah Rumah susun. susun. Rumah susun, benar ya, bukan rumah sun dulu gitu. Iya. Jadi rumah rusun itu rumah susun, di mana di rumah susun ini ada kejadian-kejadian unik ya kan? Sangat amat unik. Sangat unik yang dialami dengan keluarganya si bapak yang ada di Pengabdi Setan 1 gitu. Kejadian apa aja? Nah, nonton makanya teman-teman. Sekian review dari kita, enggak deh belum. Gitu sinopsisnya. Nah, kalau misalnya dari Raffi dan dari Ayara nih, menurut kalian apa sih yang spesial dari Pengabdi Setan 2 ini? Siapa dulu nih? Dari Raffi dulu. Dari Raffi dulu dong. Jump scare sih kalau aku. Jump scare-nya Jump ya. scare. Gimana tuh jump scare-nya? Jadi selama nonton film horor biasanya kan kalau jump scare itu ketebak gitu kan. Nah kalau di Pengabdi Setan 2 ini kayak nggak ketebak gitu. Jump Kayak scare-nya nggak si apa visualnya tuh ngajak kita, nih jump scare-nya nih, ternyata belum, bukan itu. Bukan Baru kita itu. kaget gitu. Di prank ya? Di Di prank. prank. Gitu kayak gitu. Gitu. Ayam gitu. Enggak gitu. Kalau dari Ayara gimana Ayara? Kalau dari aku yang spesialnya tuh bener sih jump scare-nya sih, kayak badan gue ngelok, astaga, kayak selama film itu tuh badan gue tegang gitu. Baca Yasin nggak? Enggak ya. Nggak kepikiran Nggak lagi, kepikiran. kayak udah takut gitu Bener, kan, jadi iya, nggak iya. kepikiran. Terus sound efeknya itu kayak keren banget sih, maksudnya jauh lebih bagus daripada yang pertama, lebih menegangkan aja sih, dapat banget gitu loh. Kayak Dari segi jump scare-nya. dari segi jump scare. Dari segi jump scare ya. Emang katanya Joko Anwar tuh membuat dan mendesain film ini seperti kita lagi ada di wahana rumah hantu Itu gitu. definisi wahana sih, kayak Ya, benar. terombang-ambing gitu kita perasaannya ya. Terombang-ambing ya Kayak jump scare ya. Iya. Bener sih, banyak orang yang juga bilang kalau misalnya jump scare di Pengabdi Setan 2 ini the whole new level Iya, lah. Kadang betul. kayak nggak apa ya, kita nggak bisa prediksi gitu bakal ada apa aja gitu kan, pocica dan lain-lain. Ya, tiba-tiba ada lah, atau Tiba-tiba. kayak maksudnya nggak jump scare yang selipan-selipan tuh juga ada, yang kayak kalau lo notice tuh lo kaget gitu loh. Iya, ngeliatnya. iya. Ada satu adegan yang kayak keren banget, yang dia lagi ngambil kain itu yang terbang lagi balik ke dia itu keren sih. Oh iya. Itu kayak wow. Iya. Kaget. Itu Jordi Pranata ya. Sebagai apa yang dia inget? Aduh, gue lupa namanya dia siapa. Jordi Pranata itu pokoknya dia suka sama tari, Iya. ya kan? Dia yang Iya. preman-premannya gitu kayaknya ya. Preman, rusun. betul, preman rusunnya gitu. Terus jadi kalau misalnya dari kalian kan jump scare-nya nih yang spesial banget. Kalau dari segi terjam yang apa ya, scene terjump scare apa? Tadi kan lo udah ya, Iya. scene terjump scare lo Udah itu. itu. Kalau dari Ayara, Scene terjump scare apa ya? Ini nggak spoiler ya jatuhnya ya? nggak apa-apa. Oh iya. Iya, sebutin aja. Tunggu, scene terjump scare gue nggak inget lagi apa ya? Karena jujur gue ngelok gitu loh, jadi gue tuh nggak ada yang gue paling kayak gue juga jaga-jaga gitu, jadi nggak ada yang gimana banget, karena seluruh the whole movie tuh menyeramkan buat gue. Oh, lo tipikal yang takut film horor berarti? Gue takut tapi gue suka. Iya. Gue selalu Suka yang ngebayar buat nggak takutin diri Iya. sendiri. Iya, Iya. betul.
Berarti ini kan kalau misalnya dari segi jump scare emang juara banget itu. Tapi kalau menurut gue pribadi ya, jump scare-nya emang bagus, tapi dari segi alur ceritanya itu tuh bukan kurang ya, maksudnya kurang greget di explore-nya gitu loh. Kalau misalnya kita bandingin sama Pengabdi Setan pertama, di sini ada yang belum nonton? Kebetulan aku belum nonton. Oh, Raffi belum nonton ya, tapi pas nonton Pengabdi Setan kedua ngerti? Nggak ngerti sih, tapi mungkin filmnya seru aja, jadi kepo sama si Pengabdi Setan 1. Oh, udah nonton jadi? Pengennya sih nanti malam sih. Nanti malam ya? Iya. Ada yang mau nemenin mungkin? Enggak. Balik lagi dicari jodoh. Bener. Kalau misalnya kamu minat, boleh langsung komen di bawah. Di sini ada nomornya Raffi Ahmad ya namanya. Raffi Ahmad di sini, tapi bukan dari Rans Entertainment ya. Bukan. Iya, berarti lu nanti nonton ya? Nanti nonton, karena kan baru banget kemarin kan nonton. Oh, baru nge-fresh banget dong. Nge-fresh banget. Iya. Makanya jadi kepo nih, sebenarnya cerita yang Pengabdi Setan 1 tuh kayak gimana sih? Gitu. Benar. Kalau lo sendiri udah nonton ya? Udah. Nah, dari lo nih gimana? Alur ceritanya, kalau misalnya Pengabdi Setan 2 tuh lumayan sederhana ya, walaupun 2 jam juga durasinya, tapi ya udah di rusun, terus rusunnya hujan, banjir, terus ada kecelakaan di lift. Abis itu kebetulan abis kecelakaan mati lampu, jadinya susah dan lain-lain. Udah gitu aja kan alurnya. Kalau misalnya yang pertama kan lebih gue lebih maksudnya untuk alur ceritanya tuh lebih dieksplor dan lebih deep untuk yang pertama. Jadi gue lebih takut. Iya. Kalau yang kedua tuh menurut gue untuk alur ceritanya sendiri tuh kayak di surface-nya aja gitu loh, kayak yang nggak mendalam dan malah meninggalkan gue banyak pertanyaan gitu loh. Iya. Kok ini kayak gini ya, kayak apa gue salah? Gue nggak notice apa gimana gitu loh. Tapi kalau yang pertama tuh gue dapet the whole story package. Iya. Benar. Kalau misalnya dari segi pemerannya nih, Raffi dan Ayara dulu deh. Oke. Kalau untuk pemerannya, kalau untuk skill nggak usah dibahas ya, maksudnya bagus lah iyalah, semuanya kita gitu iya, ya. kita nggak bisa komen Gitu loh. Cuma mungkin ada beberapa pemeran baru kan. Iya, pemeran baru khususnya kan. Nah, gue masih jujur bertanya-tanya kayak hubungannya mereka, maksudnya kayak mereka tuh apa ya? Maksudnya kayak pentingkah untuk mereka ada, kayak kalau misalnya mereka nggak ada pun kayaknya akan nggak apa-apa juga nggak gitu apa-apa ya. juga deh ya. Makanya itu sih kayaknya lebih ke pemeran baru yang kayak oke, terus korelasinya apa sama yang kayak Rini dan adik-adiknya gitu, kayak ngapain mereka. Kenapa bisa tiba-tiba ada si Wisnu dan dia juga ngerti gitu bahasanya Ian dan lain-lain. Terus siapa, Tari atau si siapa namanya yang cowok itu, Dino, si Jordi Pranata. Maksud itu gue mereka spice aja terus kayak lo mendatangkan pemeran baru hanya untuk membunuh mereka tuh kayak kenapa gitu, gue kayak rada penasaran sih kayak apa gitu cerita di balik. Iya, apalagi mereka kayak digangguin banget gitu. Maksudnya apakah ini karena si ibu nggak suka anak-anaknya jadi diganggu sama manusia-manusia itu atau gimana kan nggak tahu. Apalagi juga si Tari kayak parah banget gitu di radio pas lagi gitu-gitulah di sekolah. Kenapa sebelumnya di cerita sebelumnya tuh kenapa? Iya benar. Itu kita nggak tahu. Nah, itu dia tuh bolong-bolongnya, plot holes-nya. Kalau dari lu gimana, Ahmad? Gimana ya tadi apa pertanyaan gue? Tokoh-tokohnya. Tokoh-tokohnya. Kalau dari lo. Jujur kalau kemarin nonton film nggak merhatiin tokoh-tokohnya sih. Iya. Yang mencuri perhatian lo gitu. Ratu Felicia mungkin yang udah 40 tahun tapi perannya jadi remaja. Yes. Ratu Felicia tuh yang anak pertamanya ya? Tari. Bukan. Itu yang tetangganya. Yang tetangga seksi. Dia juga keren. Sebenarnya semuanya keren sih. Keren. Tapi lebih suka karena mungkin ada jiwa-jiwa psikopat gitu. Ada. Nih, apa ini? Takut lagi gua. Enggak, mau. Jiwa-jiwa suka psikopat. aktingnya yang anak kecil aja tuh yang pas dia lagi di lift dan ninggalin temen-temennya. Siapa itu namanya? Wina. Oh, cewek kecil. Oh, sebenarnya dia nggak maksud buat ninggalin teman-temannya sih ya. Dia pinter aja sih. Dia pinter, iya benar. Kayak
Iya kayak Bagus lah, pinter deh. iya kayak menghindar dari bener dia peka terus habis itu dia Iya. cepetan tapi temennya kan gak mau. matre nah Nah, duitan gitu. nah Ada pesan tersirat di tersirat adegan. ya iya bisa Tersirat. ditarik Jangan matre. Iya, Oh, jangan jangan. matre gitu nggak emang duit bisa sih beli kebahagiaan yang kita tuju cuman nggak selamanya duit itu adalah jalan keluar dari segala segalanya. Oke ya kayak gitu ya kalau peran sih ya, benar kalau misalnya dari gue sih gue lumayan notice di Pengabdi Setan 1 tuh ada ustadz pokoknya selalu ada ustadz Oh, iya. iya nggak sih selalu ada ustadz tapi ustadznya entah kenapa nggak pernah menang Iya, gitu. selalu. iya selalu Kio. iya Iya. di Pengabdi Setan 1 Kyo juga ya Iya. Kyo juga kan iya itu sih menariknya adalah di Pengabdi Setan 2 dan Pengabdi Setan 1 ustadznya tuh beda karakter gitu loh. Kalau yang Pengabdi Setan 1 tuh ustadznya yang kayak serius banget kan. Kalau ini kan Bercanda banget sih. iya bercanda. Iya. Ayo mau nggak temenin saya keliling rusun? Oh iya benar itu Iya lucu. kan? Terus abis itu juga jadi ini sih jadi apa ya? Ramadan Jadi bumbu buat filmnya Iya, juga iya, kan iya, ya iya. kayak ada lucu-lucunya. Jadi kayak ya itu makanya kayak naik roller coaster mungkin karena ntar tiba-tiba ketawa, ntar tiba-tiba baca yasin Iya. gitu kan. Temen gue sampai ini apa puter lagu kalau di agama gue tuh namanya worship ya biar kayak komsel gitu. Kalau misalnya apa ustadznya yang apa yang gue notice ya itu ya ustadznya kayak selalu kalah gitu Iya, ya. benar. Cuman pas gue baca beberapa teori dari Twitter dan lain-lain katanya ini tuh jadi salah satu pertimbangan kalau misalnya ustadz tuh juga manusia gitu sebenarnya gitu. Terus oh iya bener juga make sense iya. Dan sebenarnya banyak tuh ya kan kalian ini nggak sih suka baca Twitter gitu nggak sih? Banyak Banyak. konspirasinya gitu. Iya banyak konspirasi. Teori-teorinya dan segala macam. Iya ada nggak yang nempel konspirasi yang kayak membuat lo iya juga ya gitu. Aku ada. Oh ya udah gitu. Apa? Silahkan. Jadi waktu semalam baca jadi ada tweet di situ kalau pas di scene si apa yang masuk ke ruangan Pak RT tuh Oh di di situ tuh rumahnya ada Pak RT. penampakan gitu. Oh Jadi, iya. Pas lagi flash kamera gitu nggak sih? Gue tuh ngeliat ada Iya. kayak bayangan gitu soal di pintu. bayangan Cuma itu. sial. Tapi nggak jump scare cuman bayangan Iya, dia iya, doang. Iya itu gitu terus jadi Hmm. karena mungkin aku nggak apa namanya nggak ngeliat detailnya gitu jadi kok emang iya tuh pengen nonton lagi gitu. Tapi ya sih maksudnya gue nggak terlalu inget ada teori-teori apa, cuma gara-gara teori-teori dan konspirasi teori itu gue jadi kayak apakah gue harus nonton lagi, karena nonton yang pertama tuh gue nggak terlalu ngeh dengan Iya. dialognya lah atau kayak Benar. detail-detailnya karena gue keburu takut. Kalau sekarang kan gue Betul. udah tahu nih jam scare di Benar, mana-mana benar. aja. Jadi Kayaknya kayak itu salah gue satu harus tekniknya nonton Joko lagi. Anwar juga deh. Iya. Tekniknya Benar. Joko Anwar untuk menyuruh lu nonton lagi Nonton dong. lagi biar ngerti. Biar ngerti gitu. Iya, iya. Karena pada aduh ini apa sih maksudnya? Jangan nonton di Telegram. Oh iya benar. Jangan nonton bajakan, men. Jangan nonton Ya, bajakan, jangan, men. jangan. Karena nonton yang bajakan juga nggak akan ngerasa setakut itu gue Iya, rasa. Benar. kurang Iya. apa experience-nya tuh lo nggak dapet. Betul. Nggak bisa senderan juga. Senderan Bisa sama dong. siapa? Mas sama bangku loh gitu. Kan Iya. kalau nonton kita biasanya di meja gitu. Oh, kan lo Kayak bisa gak punya begini. kasur. Bentar deh, gue mau mention satu hal lagi yang lumayan menarik dari film ini. Jadi tuh kalian tahu kan ada scene banjir, Iya. itu beneran diisi air Iya, guys. iya, gue Oh, iya. lihat, Iya kan? Lihat di Twitter juga ya. Benar. Terus kayak wah itu bukan CGI, berarti emang seniat itu loh si Joko Anwar bikinnya, ya kan? Iya. Effort. Bahkan pedalaman karakter ibunya juga katanya ibu nggak boleh senyum selama 30 hari. Padahal ibu di film itu nggak terlalu banyak Iya. keluar kan, Nggak terlalu banyak. kelihatan kan. Dan nggak kelihatan juga Iya, ditutupin, iya, ya iya, kan? benar. Enggak, dia nggak senyum 30 hari, pokoknya benar-benar ya semaksimal itu sih. Nah, karena kita udah tahu nih ya filmnya maksimal dengan segala kekurangan dan kelebihannya juga. Kalau dari kalian gimana? Apa yang kalian dapet? Kayak dulu coba. Dapat apa nih maksudnya? Duit mungkin. Sayangnya gue nggak dapet duit lah secara. Iya kalau lu bagian dari film itu mungkin ya di Mungkin. wocicanya gitu kan, siapa tahu gimana. Kocica. Gue jadi apa yang gue dapetin adalah rasa Rasa penasaran, Rasa penasaran. rasa penasaran Iya. untuk film selanjutnya, karena jujur gue banyak banget pertanyaan kayak ini kenapa kayak gini, kenapa Iya, kayak gini, betul. kenapa kayak gini gitu sih. Hmm. Jadi Sama gue pengen nggak nonton sabar lagi ya? Gue pengen nonton lagi
juga sih, tapi ya tolong jangan lama-lama, jangan 5 tahun lagi keluarin film. Iya sih, benar lama banget. Iya, jadi udah lupa ceritanya gitu ya. Iya, skor dari lu. Skor dari gue 8/10 deh. 7 lah, 7/10 gara-gara alurnya. Gara-gara plot bikin holes bingung. itu ya. Kalau lu? dari aku 8. 8 Dari per 10. 8/10. Kalau lo? Kalau dari gua kasih 9 ayam ya dari 12 ayam ya. Gak apa-apa sih, ayam kenapa? Ya nggak suka-suka gua gitu. Jadi 9/12. Ya alias 7/10 lah. 7/10 juga sama kayak Ayara. Karena sebenarnya gua nggak berekspektasi juga sih film ini apa ya, maksudnya filmnya bakal sebagus apa gitu, karena Pengabdian Setan memang bagus banget. Jujur gue nonton 3 kali, iya kan. Fun fact doang nih, gue nonton 3 kali. 1 kali sama mantan pertama, terus yang ketiga kali sama mantan kedua. Sorry ya. Iya, terus abis itu ya menurut gue itu apa, kalau Pengabdian Setan itu kayak udah wah gila ini film horor yang menggebrak film horor Indonesia lain jadi bagus Jujur banget. ekspektasi gue tinggi banget karena gue setakut itu nonton Pengabdian Setan 1 sampai gue kayak gak berani tidur sendiri pas malam. Iya. Kalau sekarang gue kayak gue udah rada lupa lagi gitu. Karena ditandain juga sama lagu-lagu ibunya iya itu loh. benar. Dan ibunya tuh banyak di situ udah menyeramkan. Iya, gitu. lebih meneror gitu loh Iya. maksudnya. Ya, itu sih kesimpulannya dari Pengabdian Setan 2, Kak. Sama gue pengen tanya sih ke lo pada nih, menurut lo ada nggak sih teori-teori konspirasi yang mungkin juga lo bikin sendiri atau kepikiran gitu kan ya? Boleh banget di komen di bawah. Kita juga pengen tahu sih, takutnya kita miss sesuatu dan lo ngelihat detail di film itu kan. Benar. Iya, siapa. Dan kalau misalnya lo pengen mendebat juga, enggak menurut gue boleh banget, silakan di komen di bawah. Dan sekian review Pengabdian Setan 2 di Highflix kali ini. Gue Aileen pamit. Gue Raffi juga pamit. Yara pamit juga. Sekian dan sampai jumpa di Highflix selanjutnya. Dadah.